Presiden menghapus kebijakan afirmasi P3K tahun 2025. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa jalur afirmasi P3K ini akan dihapuskan pada tahun 2025 ini. Jadi tidak ada lagi yang namanya afirmasi P3K. Gimana informasinya? Kita simak berikut ini. Penghapusan kebijakan afirmasi P3K, keputusan yang mengundang kontroversi. Pemerintah secara resmi menghapus kebijakan afirmasi dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2025. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam, terutama dari tenaga honorer dan guru non-ASN yang selama ini mengandalkan skema afirmasi sebagai peluang besar untuk diangkat sebagai P3K. Keuntungan bagi tenaga honorer dengan pengalaman panjang, guru di daerah terpencil, serta penyandang disabilitas dalam proses seleksi P3K. Dengan dihapusnya kebijakan ini, semua peserta seleksi P3K harus bersaing secara murni tanpa adanya tambahan nilai atau kemudahan administrasi atau administratif tertentu. Alasan penghapusan kebijakan afirmasi P3K: meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur. Pemerintah menilai bahwa skema afirmasi seringkali membuat proses seleksi lebih longgar, sehingga ada potensi menurunkan standar kompetensi pegawai yang direkrut. Dengan sistem seleksi yang lebih ketat, diharapkan hanya tenaga yang benar-benar memiliki kemampuan terbaik yang akan lolos. Yang kedua adalah menghindari ketimpangan dalam rekrutmen. Selama ini, kebijakan afirmasi dinilai memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu dibandingkan peserta lain yang mengikuti seleksi tanpa afirmasi. Dengan penghapusan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama dan bersaing secara adil. Yang berikutnya adalah efisiensi anggaran dan perbaikan sistem kepegawaian. Pemerintah tengah melakukan evaluasi besar terhadap anggaran dan sistem kepegawaian negara. Dengan semakin banyaknya tenaga P3K yang direkrut, beban anggaran negara meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa hanya tenaga kerja yang benar-benar yang dibutuhkan dan yang kompeten yang diterima. Dampak dan solusi bagi tenaga honorer. Penghapusan afirmasi P3K tentu berdampak besar pada tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Namun ada beberapa solusi yang disiapkan pemerintah, antara lain. Jadi teman-teman, perihal kebijakan penghapusan P3K dengan tadi afirmasi ini bukan hanya semata-mata pemerintah menerapkan aturan tersebut, tapi pemerintah juga menyiapkan beberapa solusi untuk para tenaga honorer. Apa saja solusinya? Kita simak teman-teman. Peningkatan pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah akan memperbanyak program pelatihan dan sertifikasi agar tenaga honorer dapat lebih siap bersaing dalam seleksi murni. Jadi nanti maksudnya tenaga honorer akan bersaing dengan pelamar yang fresh graduate seperti itu teman-teman ya, yang bukan tenaga honorer ataupun yang bukan Wiyata Bakti. Skema rekrutmen alternatif. Pemerintah sedang mengkaji skema lain untuk tetap memberikan peluang bagi tenaga honorer yang memiliki pengalaman panjang namun belum memenuhi standar seleksi P3K. Kebijakan transisi untuk honorer lama. Kemungkinan adanya kebijakan khusus bagi tenaga honorer yang bekerja selama ini lebih dari 10 tahun agar tetap mendapatkan kesempatan masuk dalam sistem kepegawaian pemerintah. Meski kebijakan ini menimbulkan tantangan baru bagi tenaga, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, kompetitif, dan efisien. Jadi itu teman-teman, kebijakan tentang afirmasi yang akan dihapuskan oleh Presiden Republik Indonesia di tahun 2025 ini. Walaupun kebijakan ini tadi mendapatkan beberapa penolakan ataupun kontroversi di tengah-tengah keadaan sekarang ini, tapi yang namanya kebijakan pastinya akan mendatangkan kebaikan buat seluruhan gitu ya. Jadi buat yang fresh graduate juga bisa bersaing dengan P3K yang sudah mengabdi mungkin beberapa tahun atau mungkin 10 tahun. Tapi untuk kondisi sekarang ini harus siap bersaing dengan yang baru-baru gitu teman-teman. Kiranya kebijakan ataupun kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintahan dan juga
mendapatkan hasil yang baik untuk rekrutmen ASN di hari-hari berikutnya. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam.